BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi. Dan bukan yang lain ya, RRT aja. Nah, saya ingin bicara mengenai beberapa aspek hukum, dan kedua, saya ingin membacakan WA yang dikirim Egy Sujana kepada seseorang, dan seseorang itu mengirimkannya kepada saya. Dan orang tersebut bersedia dibacakan WA-nya. Jadi saya nanti ada disclaimer-nya ya. Oke, begini. Soal gelar perkara khusus dan laporan Bareskrim kan jelas. Itu Egy Sujana terlibat di sana kan. Jadi pada tanggal 9 Desember itu memang 9 Desember ya? Bukan, 9 Desember 2024 dulu. Itu kan yang dia laporkan memang S1, itu satu. Kedua, dia ikut dalam gelar perkara khusus Adinda. Gelar perkara khusus itu mempermasalahkan ijazah S1. Walaupun dia kecewa pada waktu itu, ya keluar, tapi kan dia ikut. Artinya memang firm S1. Saya juga sering mendengar kalau dia mempermasalahkan ijazah SMA juga. Karena itu berasal dari buku Bambang Tri. Jadi lelaki yang tidak memiliki ijazah gitu kan, Jokowi undercover 2 kan begitu. Sehingga itu dipermasalahkan, tetapi ijazah S1-nya firm dipermasalahkan dan bahkan menjadi pelaporan di Bareskrim Mabes Polri. Itu satu. Dan itu sebenarnya belum case close karena ada surat dari Irwasum ya, bahwa silakan komplain itu sebenarnya harus ditindaklanjuti, tetapi memang waktu untuk menindaklanjutinya itu belum ada. Tapi kemungkinan masih dibuka bisa saja itu, karena itu kan prosesnya waktu itu penyelidikan bukan penyidikan ya. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara tentang tadi restoratif justice ya, RJ. Jadi kalau kita bicara tentang restoratif justice itu hanya bisa kalau itu delik aduan semua, di mana penyelesaian kasus itu bergantung pada Pak Jokowi sendiri. Nah, ini yang jadi masalah adalah penegak hukum ini kan mengentertain. Yang dilaporkan delik aduan merasa dihina, dicemarkan nama baiknya, difitnah dan lain sebagainya. Tapi digunakan pasal-pasal undang-undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan delik aduan. Itu delik umum. Di klaster 1 itu kena 3 pasal delik umum. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE 2024 versinya dengan ancaman hukuman 4 tahun ya. Kemudian 2 tahun. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 dengan ancaman hukuman 6 tahun juga. Dan yang lebih gawatnya lagi adalah klaster 2. Ditambahin selain tadi minus pasal 160 KUHP-nya, dia kena Undang-Undang ITE yang 2 tadi plus 2 lagi. Yaitu pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 8 dan 12 tahun. Jadi RJ tidak bisa lagi tergantung kepada kehendak Jokowi. Karena ini penegak hukum sudah mengentertain. Urusan Jokowi, urusan pasal penghinaan, pencemaran nama baik. Delik aduan tidak bisa menggunakan pasal umum. Bukan, kan ini restoratif justice ini mempertemukan kedua belah pihak agar damai. Nah, damai itu hanya bisa kalau deliknya aduan. Ini polisi menggunakan pasal-pasal umum. Tapi kan deliknya aduan ini. Why? Menggunakan pasal umum biar bisa orang ini dijerat untuk ditahan. Di atas 5 tahun. Iya, karena pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan, fitnah itu maksimal pasalnya cuma 4 tahun. Jadi 9 bulan, 4 tahun, 2 tahun. Nah, tiba-tiba dimasukkan, diselundupkan pasal itu. Makanya kita mengatakan overcharging ini. Jadi sengaja diselundupkan pasal-pasal tersebut yang tidak ada kaitannya dengan kemarahan Pak Jokowi bahwa dia difitnah, dihina, kemudian dicemarkan nama baiknya. Itu persoalannya independensi penegakan hukum. Tapi yang saya tanyakan ketika itu kemudian dilakukan, maka RJ, restoratif justice tadi tidak bisa dilakukan. Bukan tidak bisa dilakukan, dilakukan saja, tetapi porsinya ya porsi yang pasal-pasal itu saja yang diadukan tadi. Nggak bisa delik umum. Ya,
tetapi yang saya persoalkan bukan itunya. Yang saya persoalkan adalah mengapa penyidik hukum mengentertain, mengapa menggunakan pasal yang abusive, menggunakan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan pengaduan atau delik aduan. Itu yang jadi persoalan. Sebentar. Saya kan tadi membiarkan saja silakan. Anda ngomong kan. Nah, itu satu ya. Kemudian yang saya ingin singgung juga adalah soal ini ya. Soal yang terkait dengan WA yang disampaikan kepada saya. Saya tidak minta WA-nya dan Boleh dibacakan tuh, udah diizinkan. Silakan bacakan. Agak panjang ya. Oke, silakan. Tadi juga Adinda Rasman panjang juga kan, nggak apa-apa ya, gitu. Jadi begini, saya kan harus mengklarifikasi dulu bahwa ini memang betul dari Egy Sujana. Dia mengatakan demikian, ini disclaimer-nya dulu ya. Oke. Saya bilang ini apa pada pukul 21.21 semalam. Itu WA chat langsung dari itu Egy Sujana ya, ke saya hari ini jam 11.57. Dia sebutkan itu jamnya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT Roy Rismond Tifa. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Kita tunggu aja, jangan-jangan besok. Kemudian saya tanya, bisa dipublikasi? Dia bilang go ahead. Saya bisa lagi ditambahnya. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES. Saya tadi WA orang ini. Saya mau bacakan ini di Rakyat Bersuara. Boleh kan? Pukul 19.20 tadi saya WA. Of course, sebut dari saya juga nggak apa-apa. Hehehe katanya. Nah, orang yang Sebut ngomong dari siapa? ini Boleh kan? namanya Beni Parapat. Beni Parapat, oke. Ya, yang mengadukan Andi Aswan berkali-kali. Oh. Tapi saya masih gagal. Karena para sana itu memang dilindungi penegak hukum. Karena penegak hukum kan nggak independen. Tapi yang berhasil Michael ini. berhasil mengadu. Yang berhasil Michael ya. Oke, saya bacakan ya. Saya juga berhasil di Polres Jakarta Selatan. Nih, saya bacakan. Agak panjang ya. Nanti kalau dipanggil jangan manggil ya Bang. Bentar dikit ini. Anda melaporkan Bung Adi Azwan sudah ada laporan. 2 kali. 2 kali. Bung Adi melaporkan? Saya sudah sekali, tinggal tunggu aja. Ya, Laporkan siapa? Kayaknya cepetan laporan saya Nah, sih. ini fitnah saya bahwa saya kena TPPU oleh Oh, KPK. siapa yang terlapor itu? Yang terlapor dia. Jangan begitu, yang dia laporkan Rismond Sianipar bersama saya dengan Janes Yahaan. Oke. Jadi jangan bikin-bikin cerita sendiri dia. Tapi yang saya laporkan langsung dia. Oh, nggak karena dia masalah. menuduh saya Nggak wartawan masalah. gadungan. Wartawan Satu. gadungan. Anda Oke. yang Dan yang salah kedua- persepsinya. Saya katakan pers mau bohong itu bukan Anda sebagai wartawan. Itu persepsi Anda. Beritamu Persepsi yang penyidik bohong. tidak begitu, Bang. Oh, saya menunggu, silakan. Persepsi penyidik tidak begitu. Kata Jangan siapa? ngatur-ngatur Oke, penyidik. baik. Tidak begitu. Nanti kita tunggu Anda laporannya. yang buat Jangan itu. ngatur-ngatur Kita tunggu penyidik. laporan. Yang jelas tunggu aja Anda ya. Nih pinternya Ini Aiman ya. kelewatan ini. Lanjut. Ini pinternya Aiman. Kalau ada yang Lanjut. berkelahi disuruhnya berkelahi dulu. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya baca pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. Bes itu Bang Egy Sujana ya atau balad Egy Sujana itu soal lain. Bes mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa Bes benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal Bes mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, Bes menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Bes itu Bung Bang Egy Egy Sujana. Oke. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah Bes di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi Bes tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya Bes bertanya pada orang yang Bes hormati, bahkan perintahnya Bes tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah Bes menawarkan maksudnya itu ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1, tidak boleh meminta maaf. Oke. 2, tidak boleh ada publikasi. Buktinya
Tidak ada video dan foto yang melalui mulut BES, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput BES sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar Ya, foto luas hoax di tadi ya. masyarakat. BES pastikan foto itu bohong _ hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan BES, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya Ini disebut. saya bacakan apa adanya ya. 3, tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa BES dan DHL minta maaf. 3 lagi, ini 3 lagi saya baca apa adanya. Kenapa BES pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, BES menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya. Terutama ijazah SMA, terutama ya. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Ini pakai huruf gede semua dia ngomong begitu. Ini Bung Egy Sujana yang WhatsApp Ke Beni Parapat. Beni Parapat. Beni Parapat Jadi- forward ke saya dan Beni Parapat tidak Oke. keberatan dibacakan. saya garis bawah lagi. Jadi Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat. Ya, Beni Parapat Isinya kasih itu. ke saya. Ini Saya isinya. bisa konfirmasi saya terima WA yang sama tadi siang. Oke. Persis sama. 4. Bahwa sekarang pertanyaan seriusnya kenapa saya mendatangi JKW? Itu this is the question. Titik 2. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun. Oh, saya pula disebutnya dia. Mendatangi Fir'aun untuk berkata, Fir'aunnya yang mana ini ya? Untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan BES dalam pertemuan tersebut justru menasihati JKW agar tahu diri dan tahu batas. Ini huruf besar lagi dia tulis. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas. Karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Quran surat 7 ayat 34. Juga BES sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum juga BES sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. BES ke Bareskrim buat LP tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor. Tapi anehnya tanggal 30 April 2025 JKW buat LP di Polda Metro melaporkan BES dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi DHL tidak terlapor jadi tersangka, jadi TSK. Why? Sisi lain BES sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022-2025. Bolak-balik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum. Ya. Hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Saya juga sudah berjuang di jalan juga berjuang di medsos, tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28 tidak ada salahnya mendatangi JKW selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf. Ya, dan tidak mengakui ijazah asli JKW karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. BES protes, bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah? Jaksa menjawab, saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. BES protes lagi, kenapa jadi P21? Ya. Jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. Itu yang dikatakan BES. Jadi BES itu Bang Egy Sujana. Jadi kawan-kawan semua ya, itu adalah apa yang disampaikan Egy Sujana kepada Beni Parapat dan kemudian dikirimkan ke saya dan tidak keberatan untuk dibacakan. Tetapi kan ada beberapa hal yang barangkali tidak terungkap, kita tidak tahu. Jadi bisa saja orang punya niat ke sana kemudian untuk menasihati versi dia kan, untuk meminta maaf dan lain sebagainya. Nah yang lain-lainnya tentu kita tidak bisa menduga apa yang terjadi. Tetapi paling tidak
dari tulisan dan dari apa yang disampaikan ke Michael itulah versinya Egy Sujana.